One, two, three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di segmen Yuk Ngobrol Bola, segmen dimana saya membahas hal-hal tentang sepak bola yang saya ingin bahas gitu ya. Jadi bebas lah antara kita mau ngomong tentang Arsenal atau tentang klub lain atau tentang sepak bola secara umum gitu ya. Jadi kalau ada berita yang menarik, saya akan membahasnya di segmen ini gitu ya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Segmen ini juga akan saya tayang lebih dahulu ya, bagi teman-teman yang member. Jadi untuk non-member, video ini baru akan tayang 24 jam setelah setelah para member bisa menontonnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin jadi member, silahkan diklik ya. Cuman 5.000 kok sebulan gitu ya. Murah-murah aja gitu ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan bahas ini adalah tentang posisi mana yang perlu kita upgrade untuk musim depan gitu ya. Ini musim 2024-25 ini akan segera ditutup ya. Jadi pada saat saya merekam ini nanti masih hari Minggu besok kita akan melakukan pertandingan terakhir melawan Southampton, di mana setelah itu ya IPL memang resmi ditutup gitu ya. Dan karena kita tidak ada pertandingan Eropa lainnya, kita juga ya artinya musim kita memang sudah benar-benar resmi selesai. Jadi saatnya kita ada ini untuk memandang musim depan ya, musim 2025-26, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambah gitu. Nah, ini untuk di video ini kita akan melihat adalah untuk posisi ya. Jadi posisi pemain mana, posisi di formasi mana ini yang perlu kita perkuat. Selama ini kita memakai formasi 4-3-3 ya. Jadi udah sekitar berapa 3-4 musim terakhir ini kita bermain dengan formasi 4-3-3 ya, sudah paten di 4-3-3, dan ini adalah formasi terbaik kita musim ini kalau tidak ada yang cedera ya. Jadi kalau bisa full tim tidak ada yang cedera, menurut saya ini adalah posisi terbaik kita. Yang pertama ini penjaga gawang David Raya, lalu lini pertahanan kita ini ada Miles Lewis Kelly, Gabriel Magalhaes, William Saliba, dan Jurriën Timber. Di midfield kita ada Declan Rice, Thomas Partey, dan Martin Odegaard. Lalu di sisi penyerang kita ada ada Gabriel Martinelli, Kai Havertz, dan Bukayo Saka. Kalau ditanya formasi terbaik kita musim ini, inilah yang akan saya bilang. Ya, ini formasi terbaik kita musim ini seandainya tidak ada yang cedera gitu ya. Dan kalau teman-teman mungkin punya pendapat tentang formasi terbaik kita musim ini sebenarnya siapa, boleh tulis di kolom komentar ya. Lalu ini yang mau saya bahas ya, ini saya bukan mau ngomong tentang gosip pemain yang akan dibeli ya, karena kalau gosip pemain yang akan dibeli ini kayaknya banyak banget dan nggak akan muat dalam satu video. Tapi saya lebih mau ngomong adalah tentang posisi ya. Jadi tentang posisi mana yang perlu di-upgrade atau perlu tambahan pemain. Jadi ini disclaimernya ya, kita bukan mau ngomong tentang pemainnya, tapi kita mau ngomong tentang posisinya ya. Posisi mana ini yang perlu diperbaiki, perlu ditambah. Nah, tidak berlama-lama kita akan mulai dulu dari posisi penjaga gawang. Ini ya, penjaga gawang kita sebenarnya punya David Raya yang cukup solid, dan pada saat saya merekam David Raya ini sudah dalam track untuk bisa mendapatkan Golden Glove kedua gitu ya. Di musim pertama kemarin ketika kita masih meminjam dia gitu kan, dia mendapatkan Golden Glove bagi Arsenal, dan musim ini akan ya dalam on track untuk dapat Golden Glove kedua gitu. Tapi yang menjadi problem ini adalah musim ini kita tidak punya pelapisnya. Pelapisnya kita pinjam dari Bournemouth. Ini adalah Neto ya, yang kayaknya musim ini cuma dipakai sekali gitu. Kalau nggak salah ngelawan PSG waktu fase Liga di Champions League gitu. Lalu saat ini kalau kita melihat musim depan gitu ya, untuk kita melihat musim depan, pemain yang akan digunakan sebagai
kiper cadangan ini ada dua nama, ini adalah Tommy Setford dan Alexei Rojas gitu. Apakah ini cukup untuk apa namanya eh, untuk beban permainan Arsenal di musim depan? Apakah Tommy Setford dan Alexei Rojas bisa memberikan keamanan seperti David Raya memberikan keamanan di gawang Arsenal gitu. Walaupun beberapa kali musim ini kita lihat ya David Raya ada lah blunder-blunder kecil gitu ya. Tapi sebagian besar David Raya ini menurut saya cukup solid lah. Jadi sebagian besar David Raya ini cukup solid dan makanya dia ini akan meraih Golden Glove keduanya gitu ya. Ya masih akan sih, semoga gitu. Nah ini yang menjadi kebingungan bahwa kita mau beli kemarin ini siapa itu dari Espanyol itu ya, kiper kiper muda Spanyol itu juga ini masih Joan Garcia eh ini masih pada saat saya merekam ini masih dalam proses yang nggak jelas. Jadi ada ketidakjelasan dalam proses untuk merekrut ini Joan Garcia ini gitu ya. Nah ini yang menurut saya apakah kiper kita cukup ini dengan pelapisnya adalah Tommy Setford dan Alexei Rojas. Karena pertanyaan berikutnya adalah Andrea Berta ini apakah mau membayar nilai yang ya sebenarnya kalau kita ngomong untuk kiper muda gitu ya Joan Garcia ini cukup mahal ya sekitar kisarannya kabarnya ada di 30 juta euro gitu. Apakah mau Andrea Berta mengeluarkan 30 juta euro untuk kiper muda yang akhirnya hanya akan menjadi cadangan gitu kan. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Tapi pada saat yang sama kalau sampai nanti David Raya di musim depan ada kenapa-kenapa, Tommy Setford dan Alexei Rojas apakah bisa step up gitu kan. Nah ini pertanyaannya, itu ya pertanyaan besarnya. Oke, itu untuk penjaga gawang. Berikutnya kita mau ngomong adalah untuk bek kanan. Bek kanan kita sebenarnya cukup solid ya, seandainya fit semua gitu ya. Jadi ya ini ada Jurrien Timber, ada Ben White, ada Takehiro Tomiyasu. Di mana Tomiyasu ini bisa mengisi di semua lini pertahanan ya. Bisa jadi back sayap kanan, back sayap kiri, jadi central defender juga bisa gitu. Jadi pemain yang cukup serba bisa. Lalu juga Ben White sama Jurrien Timber ini sebenarnya cukup solid gitu. Sayangnya musim ini kita cederanya silih berganti nih antara Ben White dan Timber. Tomiyasu sendiri musim ini hanya bermain sekitar 6 menit kalau nggak salah. Jadi efektif musim ini Tomiyasu ini tidak bermain sama sekali bagi Arsenal gitu. Apakah mau dijual nggak tahu juga karena mau menjual pemain yang cedera jangka panjang seperti ini tentu tidak mudah gitu. Nah ini sesuatu yang masih harus dipikirkan gitu kan. Jadi sebenarnya sih bek kanan kita kalau tiga pemain ini fit semua nggak ada masalah sebenarnya gitu ya. Tapi ya kenyataannya nggak fit gitu. Berikutnya kita mau ngomong adalah untuk back kiri ya. Back kiri kita ini sangat terbantu dengan kenaikan meteorik ini dari Miles Lewis Kelly ya. Dimana sebenarnya kita untuk back kiri kita membeli Riccardo Calafiori untuk menjadi back kiri kita yang utama. Lalu pemikirannya tadinya ini adalah Zinchenko sebagai pelapisnya Calafiori. Tapi ternyata pada saat Calafiori cedera gitu ini Miles Lewis Kelly mengisi posisi tersebut dan ternyata penampilannya luar biasa keren banget ya dengan penampilan yang sangat dewasa dengan usia dia cuman masih 18 tahun gitu ya tapi penampilan dia sangat dewasa dan sangat percaya diri dan ini kalau pendapat saya pribadi ya Miles Lewis Kelly ini akan menjadi legenda Arsenal nantinya ya. Menurut saya dia akan bisa ada di level Patrick Vieira. Tolong dicatat ini ya. Menurut saya dia akan bisa ada di level Patrick Vieira. Karena posisi utama bukan posisi utama sih, posisi sewaktu dia ada di akademi ini adalah defensive midfield ya. Jadi bukan back kiri.
Jadi ya kita lihat apakah dia akan ada perubahan posisi atau bagaimana. Ini nanti masih akan menjadi satu pemikiran ya. Zinchenko sendiri akhir musim ini sepertinya akan dilepas gitu. Jadi ya kita apakah perlu mencari pengganti Zinchenko? Kalau menurut saya pribadi mungkin kita perlu mengganti Zinchenko dengan ya mungkin pemain muda ya, sebagai pelapis, karena tapi pelapis ini bukan hanya sebagai pelapis back kiri. Kalau bisa menurut saya adalah tipenya kayak Tomiyasu yang bisa di kiri, kanan dan di tengah juga gitu. Nah, cuman kan susah juga pemain yang serba bisa seperti itu tapi mau jadi pemain rotasi. Nah, itulah Takehiro Tomiyasu masalahnya. Jadi orang yang mau jadi pemain cadangan tapi bisa sebenarnya main di semua posisi, itu kombinasi yang amat sangat susah dicari. Tapi seandainya kita mau cari penggantinya Zinchenko, sebaiknya adalah pemain yang seperti itu ya, sehingga kita juga bisa melapis. Nah, ini berikutnya ya adalah untuk back tengah kita. Ya, back tengah kita ini tadinya mau saya bagi adalah untuk tengah kiri dan tengah kanan, tapi ternyata nggak cukup jumlah pemainnya, cuman ada 3 ya. Back tengah kita ini hanya ada Gabriel Magalhaes dan William Saliba, juga Jakub Kiwior. Jadi ya ini kurang sih menurut saya. Tapi tadi sekali lagi, kalau sebenarnya tadi back kanan dan back kiri kita semuanya sehat, ini untuk back tengah ini juga tadi bisa diisi. Bisa diisi oleh Jurrien Timber, bisa diisi oleh Ben White, lalu Calafiori juga bisa ngisi di sini. Lalu juga Tomiyasu bisa mengisi di sini gitu ya. Sebenarnya selama ini full, nggak ada yang cedera, ini back kita sebenarnya sudah cukup bisa saling menggantikan posisinya. Di sini juga saya mau ngomong adalah untuk Jakub Kiwior yang dia step up ya pada saat Gabriel Magalhaes ini cedera. Menurut saya dia step up dan saya harap dari manajemen mau mempertahankan dia dan bagaimana lalu memberikan waktu bagi dia setelah nanti Gabriel Magalhaes kembali. Menurut saya dia pantas untuk diberikan waktu rotasi ya, permainan di Arsenal, kalaupun setelah Gabriel Magalhaes kembali. Bahkan kalau dia bisa bermain dengan konsisten, kenapa tidak menjadi back tengah utama kita, terutama dengan usia dia yang lebih muda dibandingkan Gabriel Magalhaes gitu ya. Ya ini untuk posisi back tengah. Berikutnya mau ngomong juga ini adalah untuk defensive midfield ya. Defensive midfield ini saya sudah memasukkan Martin Zubimendi di sini, lalu juga Thomas Partey, tapi tidak Jorginho ya, karena Jorginho ini sudah akan keluar musim depan ya. Dia ke Flamengo karena kontraknya sudah habis, jadi dia sudah tanda tangan prakontrak dengan Flamengo. Di sini sebenarnya ini adalah posisi yang masih tanda tanya. Kenapa? Martin Zubimendi ini walaupun ya dari Fabrizio Romano mengatakan bahwa dia akan menjadi rekrutan pertama Arsenal, tapi pada saat saya merekam ini tanda tangan kontrak belum dilakukan. Jadi ya kalau buat saya pribadi, pegangan saya adalah selama belum tanda tangan kontrak ini masih bisa dibajak gitu. Tapi pada saat yang sama yang ngomong adalah Fabrizio Romano gitu. Jadi ya makanya ini saya masukin di sini. Sama juga dengan Thomas Partey. Thomas Partey ini di sini juga sebenarnya pada saat saya merekam dia belum perpanjangan kontrak. Yang artinya di akhir musim bisa dia ini kontraknya habis lalu pergi dengan gratis gitu ya, karena dia belum tanda tangan kontrak juga gitu ya untuk perpanjangan kontraknya. Walaupun kabarnya sih dari berita-berita yang ada ini sudah positif ya negosiasinya dengan Thomas Partey. Jadi ya makanya ini saya masukin di sini. Tapi dan selama memang kita bisa mendapatkan mereka berdua ya, untuk Zubimendi nanti memang benar datang, lalu Thomas Partey juga nanti perpanjangan kontrak, menurut saya berarti defensive midfield kita sudah aman. Ya jadi rotasi antara dua pemain ini menurut saya akan membuat defensive midfield kita ini sangat kuat gitu ya. Terutama ini bagaimana Thomas Partey musim ini memang benar-benar jadi pemain yang berbeda dibandingkan musim-musim sebelumnya di mana dia selalu dibekap cedera. Musim ini dia bisa sebagian besar bermain full tanpa ada cedera sama sekali gitu ya. Walaupun justru malah pemain-pemain lain di sekeliling dia yang cederanya bolak-balik. Tapi ya sekali lagi, ini kalau kita bisa mendapatkan kedua pemain ini,
menurut saya defensive midfield kita sudah aman. Lalu berikutnya adalah untuk midfield kanan, yang dimana menurut saya ini benar-benar adalah yang darurat. Salah satu posisi darurat harus segera ditambah. Ya, Martin Odegaard ini menurut saya saat ini tidak ada pelapisnya. Tadinya Ethan Nwaneri, tapi ternyata Ethan Nwaneri lebih bagus sebagai penyerang sayap, dan menurut saya lebih bagus dia jadi pelapisnya Bukayo Saka. Kita ada Fabio Vieira, ya cuman Fabio Vieira ini masalahnya saat ini masih dipinjamkan dan kayaknya sih akan dijual gitu loh. Ya, musim ini dia sama sekali tidak bermain bagi Arsenal karena dipinjamkan ke Porto. Masalahnya adalah kalaupun dia balik, posisi dia ini menurut saya gimana ya? Fabio Vieira ini menurut saya pribadi kayaknya kurang cocok dengan Liga Inggris. Apakah nanti kalau dia kembali lalu memang diberikan oleh Arteta kesempatan untuk bermain selama satu musim ini, apakah dia bisa menunjukkan perkembangan? Ya, saya harapkan Fabio Vieira bisa membuktikan saya salah. Tapi kalau saya pribadi saat ini pendapat saya jual Fabio Vieira, cari pelapis bagi Odegaard yang lain gitu ya. Jadi menurut saya ini adalah posisi yang amat sangat penting, karena kemarin ketika kita ditinggal Odegaard bener-bener nggak ada yang bisa menggantikan, sehingga kita kehilangan sekali banyak poin pada saat cederanya Odegaard ini gitu ya. Lalu berikutnya adalah untuk midfield kiri ya, yang menurut saya midfield kiri ini kita sebenarnya sudah cukup aman dengan adanya Declan Rice dan Mikel Merino. Declan Rice tadinya kayaknya mau didatangkan adalah untuk menggantikan Thomas Partey ya, tapi ternyata lebih cocok jadi penggantinya Granit Xhaka, terutama kalau kita lihat bagaimana tendangan-tendangan dia dari luar kotak penalti ya, tendangan bebas dia di Real Madrid, waktu melawan Real Madrid di Emirates, lalu juga gol dia kemarin melawan Newcastle. Menurut saya ini orang yang kayaknya memang menjadi penerusnya Granit Xhaka di midfield kiri gitu. Jadi ya, ini midfield kiri menurut saya sudah aman, ditambah dengan Mikel Merino yang menurut saya ya bolehlah dirotasi sekali-sekali. Mikel Merino ini walaupun nggak sehebat Declan Rice, tapi dia menjadi ancaman tersendiri bagi gawang lawan ya, terutama setelah pengalaman dia bermain sebagai striker darurat, striker darurat lah ketika kita kehilangan Havertz dan Jesus ya. Dia ini termasuk striker dengan conversion rate yang tinggi gitu di Arsenal gitu. Jadi ya menurut saya untuk midfield kiri harusnya buat saya pribadi dia aman, apalagi nanti dengan kedatangan Zubimendi, apakah ini akan menjadi partnership baru di midfield Arsenal antara Zubimendi dan Mikel Merino ya, kita lihat gitu kan. Tapi dari saya ini adalah hal yang baik bahwa di midfield kiri kita sudah aman. Berikutnya ini kita mau ngomong adalah untuk penyerang sayap kanan ya. Penyerang sayap kanan menurut saya juga sudah aman ya, dengan Bukayo Saka dan Ethan Nwaneri. Ethan Nwaneri menurut saya di sini dia sudah cukup dewasa, step up juga dia ketika Bukayo Saka cedera, dan harusnya tadinya Ethan Nwaneri ini dipersiapkan menjadi penggantinya Odegaard, pelapisnya Odegaard, tapi ternyata dia menurut saya lebih cocok jadi pelapisnya Saka. Lebih cocok dia jadi penyerang sayap kanan. Pergerakannya mirip banget dengan Saka menurut saya ya. Ya ada beberapa perbedaan sedikit, tapi menurut saya pola permainan Nwaneri ini amat sangat mirip dengan Saka. Jadi ya bolehlah dirotasi, dan saya harap memang rotasi sehingga Nwaneri bisa bermain lebih banyak musim depan ya. Ini harapan saya gitu. Next, berikutnya kita untuk penyerang tengah. Kalau dari saya pribadi, seandainya Havertz dan Jesus ini nggak ada yang cedera, menurut saya sebenarnya kita nggak perlu cari striker. Ya, kenapa? Sebelum cedera, Havertz ini sudah dalam track itu untuk 25 gol satu musim ini ya, menurut saya.
sekali lagi nih opini saya. Menurut saya Kai Havertz ini sudah dalam on track ini untuk mencetak 25 gol untuk musim ini kalau dia nggak cedera di semua kompetisi ya. Jadi bukan hanya IPL, di semua kompetisi menurut saya dia on track untuk 25 gol. Ya sayangnya dia cedera gitu, dan entah kenapa ini fans ini masih merasa Havertz ini bukan striker yang bagus gitu. Padahal permainan dia menurut saya ini sangat luar biasa gitu kan, bukan hanya membantu untuk penyerangan tapi juga bagaimana dia membantu pertahanan. Kemarin pada saat permainan melawan Newcastle, lihat nggak bagaimana dia cepat banget pergerakannya dari gawang lawan, tiba-tiba sudah ada di depan gawangnya David Raya untuk melakukan pertahanan. Dia melakukan ini setiap permainan. Jadi ini sebenarnya striker yang luar biasa gitu loh, kayak Havertz ini. Lalu Gabriel Jesus yang menurut saya menjadi pelapisnya Havertz, yang sayang sekali gitu kan, ketika dia sudah menemukan ritme permainan dia, justru cedera lagi gitu kan. Jadi ya ini ya inilah sialnya kita musim ini ya. Seharusnya menurut saya sih ini menjadi posisi yang tidak perlu ditambal, tapi ya menjadi perlu karena cedera. Dan ini menurut saya Gabriel Jesus mungkin masih akan sekitar 2 bulanan setelah musim baru dimulai dia masih cedera gitu ya. Jadi ya sekali lagi kita tunggu lah ya ini perkembangannya bagaimana. Tapi ya karena masalah cedera menurut saya kita perlu memang mencari central forward yang baru ya, penyerang tengah yang baru ini untuk menjadi rotasi bagi Havertz gitu. Ya, next ini adalah untuk penyerang sayap kiri. Nah, penyerang sayap kiri ini menurut saya ini adalah posisi yang ya ini harus jadi harus menjadi perhatian. Kenapa harus menjadi perhatian? Karena satu, ini adalah kita ngomong untuk Leandro Trossard yang negosiasi kontraknya sampai saat saya merekam video ini masih belum beres, dan ada kemungkinan tidak akan beres sampai dengan musim ini selesai, dan akibatnya kemungkinan besar akan dijual oleh Arsenal. Lalu Martinelli sendiri yang menurut saya tidak bisa menemukan performa terbaik dia di musim 2023-24 ya, dimana setelah kehilangan Granit Xhaka performa dia menurut saya menurun gitu loh. Dan ini menurut saya makanya kita perlu juga mencari penyerang sayap kiri. Menurut saya menjadi penyerang sayap kiri utama, di mana Martinelli yang akan menjadi pelapisnya gitu ya. Trossard ya tadi jual gitu ya. Nah ini jadi semua posisi kita ya musim ini yang menurut saya tadi ya pembahasan per posisi, dan ini kesimpulannya adalah ya ini posisi-posisi yang perlu diperkuat untuk musim depan. Penjaga gawang, bek tengah kanan, lalu midfield kanan, penyerang sayap kiri, dan penyerang tengah. Tapi ya tadi kalau penjaga gawang sebenarnya ini ya kan bukan posisi yang terlalu sering diganti gitu ya. Biasanya baru diganti kalau terjadi cedera, tapi ya kan kita amit-amit ya, kita nggak berharap Raya cedera, tapi amit-amit Raya cedera. Tadi balik lagi yang saya bilang, apakah Tommy Setford dan Alexei Rojas bisa memberikan tingkat keamanan yang sama. Lalu untuk Saliba ya tadi sebenarnya masih bisa dilapis dengan pemain back sayap kita ya, karena pemain back sayap kita juga ini sebenarnya aslinya mereka adalah defender tengah gitu loh, central defender gitu. Jadi sebenarnya masih bisa dilapis, tidak harus membeli back tengah, tapi bisa juga dengan back sayap untuk menambah tambahan rotasi. Apakah perlu banget? Kalau ada bagus, kalau nggak ada sebenarnya ya masih memadai, dengan catatan back kita yang cedera ini sembuh semua gitu ya. Yang benar-benar darurat menurut saya ini ada 3 posisi ya. Saat ini menurut saya 3 posisi ini yang benar-benar darurat. Ini adalah midfield kanan, penyerang sayap kiri, dan penyerang tengah.
Midfield kanan tadi seperti saya bilang karena bahwa Odegaard ini benar-benar tidak ada pelapisnya. Penyerang sayap kiri tadi juga sudah saya bilang bagaimana Martinelli sudah menurun performanya. Lalu Trossard yang akan dijual. Kalau penyerang tengah sekali lagi karena menurut saya ini Gabriel Jesus perlu diganti karena ya cederanya masih agak lama gitu kan. Jadi kita perlu pelapisnya Kai Havertz atau bahkan upgrade-nya dari Kai Havertz gitu. Ya, jadi ini untuk bagaimana posisi yang Arsenal perlu perlu tambah ya kekuatan atau bahkan mengupgrade. Dan ini akan menjadi tugas yang besar bagi Andrea Berta ya, yang dia harus mencari pemain-pemain ini gitu. Dan menurut Gunawan dan Gunarwati sendiri gimana untuk masalah pemain ini? Menurut kalian posisi mana yang perlu diganti gitu atau perlu diperkuat? Atau mungkin juga Gunawan dan Gunarwati sekalian punya usul nama ya boleh silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi ini dari saya untuk ya kita bahas nih posisi mana yang perlu kita perkuat untuk musim depan, perlu kita ganti, perlu kita upgrade ya. Ini pemain-pemain yang perlu kita bereskan gitu ya. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai sini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe. Terima kasih untuk yang sudah komen-komen ya di bawah dengan opini teman-teman sekalian. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para member kita yang sudah menyisihkan dananya sehingga segmen ini bisa berlangsung dengan baik. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.